Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Anak-anak, materi sebelumnya kalian sudah belajar tentang menyimpulkan informasi dalam teks laporan hasil percobaan. Pertemuan kali ini kalian akan belajar tentang struktur teks laporan percobaan, sistematika teks laporan percobaan, dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Anak-anak, struktur teks laporan percobaan yaitu 1. Struktur pernyataan umum atau klasifikasi pernyataan, yaitu struktur yang menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum, atau struktur yang berisi pembukaan atau pengantar hal yang dilaporkan. Struktur yang kedua yaitu struktur uraian. Struktur uraian yaitu struktur yang menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal khusus, atau bahasan rincian tentang objek yang dilaporkan. Berikut contoh penerapan struktur pada teks laporan percobaan. Contoh ini bisa kalian lihat di buku paket halaman 21. Perhatikan baik-baik ya. Sekarang sudah bisa ya menentukan struktur teks laporan percobaannya. Selanjutnya, kalian akan belajar tentang sistematika atau susunan teks laporan percobaan. Berikut sistematika teks laporan percobaan. Kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, memperkenalkan aspek umum atau kelompok generik seperti kendaraan roda 2, transportasi umum, mamalia, dan lainnya. Yang kedua, menggunakan kata tugas kehubungan logis seperti ketika, maka, jika, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif yaitu kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Yang keempat, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Fungsinya untuk memperjelas teks laporan percobaan. Pada teks kelelawar tadi, contohnya yaitu pada kata melihat. Yang kelima, menggunakan kata serapan atau istilah khusus sesuai bidang ilmu yang berkaitan dengan objek yang diamati. Pada teks kelelawar tadi, contohnya yaitu pada kata mamalia, nokturnal, dan pupil. Yang keenam, tidak ada urutan waktu, yang ada urutan kegiatan. Artinya, tidak disebutkan urutan jamnya, tapi urutan kegiatannya atau langkah-langkah pembuatannya atau proses pembuatannya. Yang ketujuh, menggunakan kata benda dan frasa benda yang dibandingkan dengan kata ganti orang. Yang terakhir, biasanya disertai dengan foto, diagram, atau tabel untuk memperkuat hasil pengamatan. Contoh pada pembuatan telur asin disertai adanya foto telur asin, dan pada teks kelelawar tadi sudah ada contoh penggunaan tabel. Sudah jelas nak ya?
Baik anak-anak, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Terima kasih.